adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Ayah dan bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih berstruktur. Sekarang mari lebih dekat dan mengenal Museum Nasional. Museum Nasional Republik Indonesia atau yang sering disebut juga dengan Museum Gajah adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang terletak di Jakarta Pusat dan persisnya di Jalan Merdeka Barat 12. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Ya, selamat datang di Museum Nasional. Museum Nasional ini kalau dilihat dari sejarahnya adalah didirikan pada tanggal 24 April 1778. Jadi tahun ini sudah berusia 238 tahun. Yang awalnya didirikan oleh para ilmuwan Belanda yang ada di Batavia, sehingga namanya Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Dan baru pada tahun 1862 dibangunlah gedung museum ini, ya, yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Jadi memang gedung ini disengaja digunakan untuk museum dan kemudian dibuka untuk umum pada tahun 1868. Baru diserahkan kepada bangsa Indonesia museum ini pada tanggal 17 September 1962. Jadi kurang lebih 20 tahun setelah Indonesia merdeka, dan namanya diubah menjadi Museum Pusat dan diresmikan menjadi Museum Nasional namanya pada tahun 1879 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Itu sejarah singkatnya, namun masyarakat Jakarta dan sekitarnya lebih mengenal dengan sebutan Museum Gajah atau Gedung Gajah karena memang di halaman depannya itu terdapat arca gajah perunggu, hadiah dari Raja Thailand yang bernama Chulalongkorn dan dihadiahkan pada tahun 1871, ya. Memang tujuan didirikannya museum ini adalah sebagai pusat pusat penelitian ilmiah terutama dalam bidang kebudayaan, kemudian juga pusat edukatif kultural, jadi pusat pendidikan yang bersifat kebudayaan dan juga sebagai tempat rekreasi. Kemudian kalau kita melihat dari jumlahnya, memang Museum Nasional ini salah satu museum yang terbesar di Asia Tenggara sampai saat ini juga, dan koleksinya hingga saat ini sekitar 141.095 atas inisiatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang waktu itu adalah Profesor Dr. Wardiman Tionegoro, maka dikembangkanlah gedung B yang dikenal dengan Gedung Arsa dan dibuka pamerannya secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Juni tahun 2007 yang lalu. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah,
Ceritakan kembali sejarah berdirinya Museum Nasional menggunakan bahasa sendiri. Dicatat ya, ceritakan kembali sejarah berdirinya Museum Nasional menggunakan bahasamu sendiri. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Yuk, itu Mbak Disti. Halo Disti, selamat pagi. Akhirnya kita sampai di sini. Alhamdulillah malam udah bisa main ke museum. Ini siapa? Helga, ini sama Bio nih, sama adik. Kelas berapa ini? Kelas 5. Kelas 5. Ini Bio udah gak sabar Mbak Disti mau ngeliat. Oh, ini nih, mulai dari ruangan ini nih apa nih Mbak Disti? Ini yang jelas ini ruangan arca atau disebut dengan ruang rotunda. Jadi ini rotunda isinya tentang arca-arca peninggalan kerajaan Hindu sama Buddha dari Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jadi ini asli dengan usia yang sangat lama ya Mbak Dari Disti? abad ke-8. Yang arca-arca di sini boleh dipegang? Arca di sini nggak boleh dipegang sayang. Soalnya kan usianya udah tua banget ya, udah dari abad ke-8. Yang kedua yang paling penting tangan kita kan suka keringetan tuh. Keringet rasanya apa? Oh, rasanya gimana? Asin gitu Iya. ya. Nah, asin itu bisa zat garam kan berarti ada zat garamnya. Kalau menyentuh koleksi, zat garam bisa merusak koleksi. Oh, gitu. Memang nggak boleh dipegang. Jadi dipegang pun tidak boleh. Oh, aku mau ngelihat benda-benda yang di sini nih. Oke. Arca pertama yang kami lihat adalah Ganesha. Di dalam agama Hindu, Ganesha termasuk salah satu dewa yang paling populer. Ganesha adalah dewa berkepala gajah. Ganesha merupakan dewa ilmu pengetahuan. Ciri utama Ganesha adalah memiliki belalai yang sedang mengisap isi mangkuk dalam genggaman tangan depannya. Isi mangkuk itu diibaratkan pengetahuan yang tidak pernah habis. Di depan dari ruangan penuh arca terdapat taman prasejarah. Di tengah-tengahnya ada sapi yang terlihat cukup berisi, dan di sepanjang pinggiran taman kembali tersedia berbagai arca dengan berbagai macam bentuk dan ukuran yang memiliki filosofinya masing-masing. Ini bagian outdoornya. Iya, ini Bagus. sekali, bagus banget ini kan. Ini biasanya buat spot foto anak-anak nih kalau main ke museum. Ada Karena bagus taman-tamannya banget. juga kan? Ada tamannya juga, bener. Ini namanya Taman Nandi. Coba lihat Nandi di itu tengah. apa? Nandi itu sapi kendaraannya Dewa Siwa. Namanya Nandi. Salah satunya di situ ditempatkan khusus di situ di tengah. Nandi. Ini namanya Yoni. Yoni itu simbol perempuan. Ini kan simbol perempuan nih. Ini ada simbol laki-lakinya otomatis. Simbol laki-laki itu coklat itu. Nah, itu namanya Lingga. Oh, Lingga sama Yoni. Dulu cara pemakaiannya ini bisa ditempatkan di candi-candi. Lingga sama Yoni dimasukkan ke situ, terus disiram pakai air suci. Nanti airnya keluar, kita basuh tangan dari atas ke bawah untuk meluruhkan amarah kita. Nah, itu merujuk ke Dewa Siwa yang pakai kendaraan Nandi itu. Di area taman dipamerkan koleksi batu dari berbagai bentuk yang mencerminkan masa megalitik. Oh iya teman-teman, tahu megalitik? Megalitik berasal dari kata mega berarti besar, dan litos berarti batu, sehingga megalitik berarti bangunan dari batu besar. Masa megalitik adalah masa transisi antara masa akhir bercocok tanam dengan masa awal logam. Masyarakat prasejarah percaya bahwa arwah nenek moyang akan senantiasa melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi mereka yang ditinggalkan.
Oleh karena itu, untuk menghormati orang yang sudah meninggal, biasanya didirikan bangunan dari batu besar yang berfungsi sebagai wadah dan lambang orang yang sudah meninggal. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, di Museum Nasional terdapat patung Arca Ganesha. Coba jelaskan makna dari bentuk Arca Ganesha tersebut. Dicatat ya, di Museum Nasional terdapat patung Arca Ganesha. Coba jelaskan makna dari bentuk Arca Ganesha tersebut. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Menuju ke gedung yang kedua, yaitu pada gedung baru. Di sini tidak lagi berdasarkan jenis koleksi, melainkan mengarah kepada tema berdasarkan aspek kebudayaan yang memposisikan manusia sebagai pelaku dalam lingkungan tempat tinggalnya. Wah, Mbak Disti, ini kayaknya suasananya lebih berbeda nih. Di ruangan ini apa, Mbak Disti? Kita ada di gedung baru Museum Nasional, ada 4 lantai. Kalau tadi kan kita cuma 1 lantai aja ya. Ini kita ada 4 lantai. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, dan lantai keempat. Isinya tentang kerangka unsur-unsur kebudayaan. Wah, kalau tentang etnik-etnik yang ada di Indonesia, tapi per tema. Jadi kalau lantai 1 nih, Bio lihat, itu ada manusia purba. Mereka lagi mencoba bekerja sama untuk bikin api. Iya, dan mereka belum punya rumah, mereka tinggalnya masih di alam bebas, ya kan? Iya. Terus nanti lantai kedua kita lihat prasasti, orangnya udah mulai pintar nulis. Lantai 3 mulai ada rumah-rumah adat. Lantai pertama diisi oleh tema manusia dan lingkungan, termasuk berbagai jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Dilengkapi dengan gambaran kehidupan real atau berdasarkan ilustrasi asli, museum ini mencoba menegaskan pentingnya Indonesia sebagai salah satu pusat kehidupan manusia pada masa lampau. Perkembangan selanjutnya dari potret kegiatan manusia purba tadi. Jadi kalau di lantai 1 mereka belum kenal tempat tinggal, nah di lantai 2 sudah mulai masuk ke tema yang kedua, yaitu temanya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat itu media batu tulis yang pertama. Pakai kampak, jadi nggak pakai bolpen kayak sekarang. Jadi nggak bisa dihapus. Mengenal bahasa merekanya Gitu. pun juga seperti ini. Jadi dulu ini nih, ini prasasti yang pertama, namanya prasasti Mula Warma. Ini replika atau? Ini asli sayang. Wah, asli. Jadi ini asli, dan ini tulisan-tulisan ini memang asli ditulis dari manusia purba itu. Ini pakai bahasa Sanskerta, hurufnya huruf Pallawa, abad ke-5. Ini menceritakan tentang Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai sebagai the greatest king. Mulai dari kakeknya Kudungga, ayahnya Aswawarman, sampai Raja Mula Warman itu sendiri. Bio, ini asli Bio. Semua yang ada di belakang itu prasasti semua. Semua menceritakan tentang hal-hal yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat. Yang paling besar sebelah sana prasasti Ciarutan itu replika. Aslinya ada di Bogor, Jawa Barat. Pakai apa itu? Pakai kapak. Jadi ya seperti dipahat terus sedikit-sedikit. Kalau salah tulis lagi di batu yang baru. Makanya bersyukur kita sudah punya alat yang memudahkan sekarang ya. Nah, sekarang kita ada di lantai 3. Tadi kan di lantai 2 udah lihat prasasti yang batu tulisnya, udah lihat alat transportasi juga, kapal. Dan di lantai 3 nanti kita akan lihat pola pemukiman sama organisasi sosial. Jadi masyarakatnya udah lebih pintar lagi. Mereka udah tahu rumah-rumah adat, udah tahu bagaimana cara berorganisasi, memproduksi sesuatu. Mereka udah mulai tahu di sini. Potret perkembangan dari tahap awal sampai ini yang lanjut juga. Yuk kita lihat yuk. Yuk. Naik ke lantai 3, di sini Kak Helga dan Bio mempelajari sistem kelembagaan sosial yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu kala. Mulai dari urusan pertanian hingga maritim yang telah membuktikan bahwa Nusantara mempunyai peradaban maju di eranya. Mbak Disti, apa ini? Nah, ini namanya sesako. Kayak ada dragon-dragonnya gitu. Kayak ada dragonnya, ada banyak motif binatang juga di dalamnya. Ini sebenarnya digunakan untuk sandaran atau hiasan bangku yang digunakan untuk
pengukuhan atau pelantikan kepala suku di Lampung. Pakai upacara namanya upacara papadon. Gede banget ya. Jadi duduk bersimpuh tuh di sini, nanti dia dilantik jadi kepala suku. Nah, ini motif-motifnya kayak ada motif-motif Jawa yang mempengaruhi masyarakat Lampung pada saat itu. Terus ini makanya ada bentuk ada orangnya sebagai pemimpin ya. Terus ada lingkaran juga. Ada lingkaran juga, ini kayak simbol kekuasaan gitu. Ini diperkirakan abad ke-16 sampai abad ke-17 Masehi. Nah teman-teman, ini kita ada di lantai selanjutnya, lantai 4. Mbak Disti sebagai pemandu museum bawa kita ke sini. Ini ruangannya apa aja Mbak Disti? Ini namanya khasanah emas dan keramik sebenarnya. Jadi peradabannya sudah sangat jauh lebih baik dari lantai sebelumnya, 1, 2, dan 3. Nanti kita masuk ke dalam, kita lihat koleksi emas yang berasal dari kerajaan Hindu-Buddha sama Kesultanan Islam. Masih ada satu lantai lagi. Lantai keempat ini berisikan koleksi emas dan keramik. Mulai dari berbagai emas sebagai aksesoris yang digunakan pada masa kerajaan Hindu-Buddha maupun kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ini kita masuk nih. Kak Disti mau kasih lihat koleksi yang emas yang paling masterpiece. Ini ada mangkuk Ramayana. Masterpiece sebagai bagian utama ya? Itu luar biasa sekali koleksinya. Karena ini mangkuk sebenarnya Bio sama Kak Elga. Mangkuk, tapi ada cerita tentang Ramayana Mahabharata, Indian story di masing-masing lekukannya. Gitu. Makanya membentuk lekukan itu ya? Gitu. Nah, itu yang sebelah sana, itu perhiasan-perhiasan, ada kelat bahu, ada cincin, ada anting-anting. Itu tuh seperti gambar yang di situ digunakan tuh. sama Kertarijasa Arca itu. Ini nih. Nah, dari size-nya itu kan besar-besar tuh. Nah, maka laki-laki. Nah, ternyata betul. Arca Kertarijasa yang menggunakan perhiasan. Nah, ini banyak banget ya perhiasannya. Ornamennya kan dia agak Sampai ke bawah juga. ada gayung, ada tas jimat, ada kalung juga. Jadi beberapa alat-alat benda-bendanya memang dibuat dari emas. Dan ini salah Nah, satu kalau ini? bukti perunggu yang terpendam 1,5 meter di dalam tanah, di mana di dalamnya itu terdapat koleksi-koleksi emas yang ditemukan. Oh, di dalamnya banyak perhiasannya ya? Ini salah satunya. Sisanya kita simpan di Balai Pelestarian Benda Purbakala di Yogyakarta. Salah satunya di museum, sisanya di sana. Oke. Gitu, yuk. Lanjut. Hingga saat ini, koleksi yang dikelola berjumlah sekitar 141.900 benda. Terdiri atas 7 jenis koleksi, yaitu prasejarah, arkeologi, keramik, numismatik heraldik, sejarah, etnografi, dan geografi. Penyelamatan dan pelestarian budaya ini pada hakikatnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan ikut berpartisipasi dalam pelestarian warisan budaya bangsa. Nah, teman-teman, gimana perjalanan Kak Helga dan Bio mengunjungi Museum Gajah ini? Seru kan? Mbak Disti, makasih ya udah nemenin aku sama Bio juga mengenal dan juga belajar tentang benda-benda bersejarah kuno asli Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami. Dadah! Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, sebagai siswa yang hidup di zaman milenial, bagaimana pendapatmu tentang sejarah manusia dari zaman purba seperti dijelaskan dalam tayangan tadi? Dicatat ya, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Mulai minggu ini, kita akan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris akan membantu kita berkomunikasi dengan berbagai orang di dunia. Banyak pengetahuan juga tersedia dalam bahasa Inggris. Yuk kita menambahkan kemampuan berbahasa kita dengan belajar bahasa Inggris. Let's learn English. Hi,
Hi, are you Anna? Yes. Hi there. Are you Pete? I am Pete. Nice to meet you. Oh. Listen. Hi. Speak. Listen. I am Pete. Speak. Speak and say your name. Listen. Nice to meet you. Speak. Let's try that again. I'm Anna. Nice to meet you. I'm Pete. Anna, is that A-N-A? No, A-N-N-A. Listen. I'm Anna. A-N-N-A. Speak and say your name. Then spell your name. Well, Anna with two N's. Welcome to 1400 Irving Street. My new apartment. Hi, are you Anna? Yes. Hi there. Are you Pete? I am Pete. Nice to meet you. Let's try that again. I'm Anna. Nice to meet you. I'm Pete. Anna, is that A-N-A? No, A-N-N-A. Well, Anna with two N's. Welcome to 1400 Irving Street. My new apartment. Here's how to practice. Listen. Apartment. Record yourself. Apartment. Then listen. Apartment. 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 An apartment is a rented room or set of rooms. Slow speech. I am Pete. Fast speech. I'm Pete. I am. I'm. Now you try it. Say your name. Di masa liburan mulai tanggal 15 Juni, program belajar dari rumah akan menayangkan pelajaran bahasa Inggris setiap hari. Jadi terus ikuti ya program belajar dari rumah oleh Kemendikbud di TVRI. Dibantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456.
Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.